Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, segenap Dewan Guru dan Tata Laksana MTS Negeri 8 Ciamis yang kami hormati, para siswa sekalian, baik kelas 7 maupun kelas 8 yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan beribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita sekalian dapat melaksanakan saum Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap dapat melaksanakan saum Ramadan ini sampai 1 bulan penuh tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa taat menjalankan segala ajarannya. Para siswa sekalian yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini khususnya kepada para siswa kelas 7 dan kelas 8, siswa-siswi MTS Negeri 8 Ciamis, yaitu adalah tentang simulasi mandi wajib atau mandi junub. Namun sebelumnya saya mau bertanya, apakah di antara kalian sampai hari ini ada yang sudah bolong puasanya? Ada yang sudah medot, terutama bagi perempuan? Mudah-mudahan sampai hari ini belum ada yang bolong, artinya puasa full sampai hari ini. Kalau laki-laki tidak ada alasan untuk bolong kecuali sakit yang benar-benar sakit. Para siswa sekalian, pada kesempatan hari ini yaitu tentang mandi wajib atau mandi junub, nanti akan kita uraikan dan silahkan rangkum, buat catatan yang sebaik-baiknya dan nanti disetorkan ke wali kelas masing-masing. Para siswa sekalian, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian daripada mandi wajib. Tentunya kita sekalian setiap hari juga melaksanakan mandi,
namun tidak setiap mandi merupakan mandi wajib. Hanya karena ada sebab-sebab tertentu sehingga kita diwajibkan mandi yang namanya mandi wajib. Sehingga sebelum melaksanakan mandi wajib, maka kita tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat dan lainnya. Adapun pengertian mandi wajib atau mandi junub adalah suatu ritual yang wajib seseorang mandi, seorang muslim maksudnya, menunaikannya ketika terjadi berbagai hal yang mewajibkan mandi. Atau dengan kata lain, mandi wajib yaitu membasuhkan air ke seluruh bagian tubuh dengan cara-cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib itu diwajibkan karena kita kedatangan hadas besar. Apa saja yang termasuk hadas besar atau yang mewajibkan kita mandi junub atau mandi wajib? Di antaranya ada 6 hal atau perkara yang mewajibkan kita melaksanakan mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama atau 3 yang pertama itu adalah untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian sisanya nanti yang 4, 5, 6 adalah untuk khusus perempuan. Apa saja 3 yang pertama yang menyebabkan kita diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi junub? Yang pertama adalah melakukan jima, yaitu hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri, yaitu bertemunya 2 alat kelamin manusia. Walaupun tidak keluar mani, maka wajib bagi suami istri itu untuk melakukan mandi wajib. Andaikan belum mandi wajib, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua, sebab diwajibkannya mandi wajib yang kedua adalah karena keluar mani atau keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ini misalnya kalian sedang tidur, tiba-tiba bermimpi ya sampai keluar sperma atau keluar mani, maka itu wajib melaksanakan mandi junub atau mandi wajib. Nah, itulah yang kedua, karena keluar mani. Yang ketiga, karena meninggal dunia atau wafat. Dalam hal ini khusus untuk yang meninggal dunia tentunya dibandingkan oleh yang hidup. Kalau yang nomor 1 karena jima dan keluar mani tentunya harus mandi sendiri. Kalau yang ketiga yaitu meninggal dunia, ini dimandikan. Nah, itu juga hukumnya mandi wajib. Kemudian khusus untuk perempuan yaitu nomor 4 adalah karena haid atau datang bulan. Ini bagi perempuan yang sudah 9 tahun minimal itu mengalami menstruasi atau haid, atau ibu-ibu, nah ini wajib melaksanakan mandi wajib apabila telah selesai haidnya. Tapi kalau belum selesai haidnya,
jangan mandi biasa saja atau mandi sunat. Nanti mandi wajibnya apabila sudah selesai haidnya. Kemudian yang kelima adalah melahirkan. Tentunya ini bagi wanita yang sudah bersuami. Apabila seorang ibu hamil kemudian melahirkan, maka begitu selesai melahirkan, ibu tersebut wajib melaksanakan mandi wajib. Kemudian yang keenam karena nifas. Nifas adalah keluar darah setelah melahirkan. Nah, itu juga apabila nifas telah selesai, maka wajib melaksanakan mandi junub atau mandi wajib. Nah, itulah yang menyebabkan perkara yang menyebabkan kita diwajibkan mandi wajib. Ada 6, kita ulangi. 1 karena melakukan jima, yang kedua karena keluar mani, kemudian yang ketiga karena meninggal dunia, kemudian yang keempat karena haid untuk wanita, kemudian yang kelima karena melahirkan, itu juga bagi wanita, dan yang keenam yaitu nifas, yaitu keluar darah setelah melahirkan, tentunya bagi seorang ibu atau wanita. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah apa saja rukun mandi. Jadi tidak sembarang mandi itu dikatakan mandi wajib. Mandi wajib itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Apa saja? Yang pertama, harus niat. Harus niat mandi wajib. Niatnya bagaimana? Dengan bahasa kita, niat mandi wajib itu yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Secara umum menghilangkan hadas besar. Kalau mau disebutkan karena menghilangkan hadas besarnya karena haid, bisa disebutkan karena menghilangkan hadas besar karena haid atau yang lainnya. Secara umum niat mandi wajib itu adalah, kalau dibahasakan, nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini tentunya dibaca sebelum dilaksanakan mandi wajib. Kemudian rukun yang kedua yaitu menghilangkan najis yang ada pada badan kita. Jadi sebelum melaksanakan mandi wajib, kita harus teliti apakah ada najis yang menempel pada badan kita. Misalnya apabila seorang wanita haid, apabila haidnya sudah tuntas, garing, berarti kita harus jeli, harus teliti apakah ada sisa-sisa darah haid yang menempel pada bagian badan kita. Apabila ada, maka ini wajib dihilangkan sebelum yaitu melaksanakan mandi wajib. Jadi yang kedua, rukun mandi yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada badan kita. Kemudian rukun mandi yang ketiga yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh atau ke seluruh badan. Jadi harus semua anggota badan kita terkena aliran air ketika mandi wajib. Kita ulangi rukun mandi. Yang pertama adalah niat mandi, yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada badan kita, kemudian yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kemudian selain rukun mandi juga ada sunat. Sunat ketika kita melaksanakan mandi wajib. Di antaranya yang pertama
adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum melakukan sesuatu yang baik, sebaiknya kita baca basmalah, termasuk dalam hal ini yaitu melaksanakan mandi wajib. Yang kedua, setelahnya baca basmalah disunatkan wudhu sebelum mandi wajib. Wudhunya seperti kita akan melaksanakan sholat, jadi basuh muka. Yang wajibnya ini basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, dan basuh kaki. Itu anggota wudhu yang wajibnya. Jadi dilaksanakan wudhu sebelum mandi wajib. Kemudian sunat yang ketiga, mengusapkan tangan pada bagian badan kita. Jadi setelahnya diguyur kita dengan air, maka kita usap-usap anggota badan kita dengan tangan kita. Kemudian yang keempatnya sunat muwalat, yaitu tidak terputus. Tidak terputus artinya terus-terusan, tidak terhenti melaksanakan mandi wajib. Di antara membasuh seluruh anggota badan itu yaitu sunat secara muwalat, yaitu tidak terputus. Ini hanya sunat, tidak wajib. Kemudian yang kelima, disunatkan mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Jadi kita punya tangan sebelah kanan, kita dahulukan. Kita punya pundak atau kepala atau kaki yang sebelah kanan, kita dahulukan membasuhnya sebelum yang kiri. Nah, itulah diantara sunat dalam melaksanakan mandi wajib atau mandi janabat. Yang selanjutnya kita langsung praktek. Kalau teori mulai dari pengertian, dari rukun, dari sunat mandi, dan dari yang menyebabkan mandi, mari kita ikuti bersama bagaimana praktek atau tata cara atau kaifiat mandi wajib atau mandi junub. Setelahnya kita mengalami kewajiban mandi wajib dengan berbagai perkara yang telah disebutkan tadi, maka kita segera mandi wajib. Adapun urutannya baik yang sunat maupun yang wajibnya, yang pertama adalah membacakan atau berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, itu harus ada niat. Terutama niat itu di dalam hati. Ini sebelum dilaksanakan mandi wajib. Kalau diungkapkan atau dilisankan, maka lafaz daripada niat mandi wajib itu adalah nawaitu gusla li raf'il hadatsil akbari fadlillahi ta'ala. Niat saya mandi wajib atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang urutan yang kedua, setelahnya kita berniat dalam hati atau diucapkan dengan lisan, dengan lafal. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua tangan sebanyak 3 kali. Jadi tangan kiri oleh tangan kanan dibanjur, ya, diguyur, kemudian tangan kanan oleh tangan kiri dibanjur. Pakai gayung, kalau pakai gayung, kalau pakai keran tinggal dikucurkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kemaluan serta kotoran yang ada dengan tangan kiri. Jadi kita ambil air dengan tangan kiri,
kemudian diguyur dengan air pada gayung atau pada keran, kemudian dibersihkan dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan posisinya tinggal membanjur, nanti yang gosok-gosok itu pakai tangan kiri. Itu membersihkan kemaluan atau bagian-bagian badan yang ada kotorannya. Kemudian yang keempatnya, membersihkan kembali telapak tangan dengan sabun atau dengan menggosokkannya ke lantai. Jadi habis membersihkan kotoran tadi dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri yang bekas membersihkan kotoran tersebut kita bersihkan kembali kalau masih ada najisnya itu nempel ke tangan yang bekas menggosok atau membersihkan tadi. Tentunya sebaiknya dengan alat pembersih, yaitu dengan sabun. Nah, setelah membersihkan kembali telapak tangan, yang berikutnya yang kelima yaitu berwudu. Tata cara berwudu tentunya kalian sudah paham karena kita setiap hari juga melaksanakannya. Wudunya yang seperti apa? Wudunya persis seperti kita akan melaksanakan sholat. Nah, itu yang kelima, tata caranya yaitu berwudu. Kemudian yang keenam, membasuh rambut dan menyela-nyela pangkal rambut pada kulit kepala. Sekali lagi yang keenam, membasuh rambut dan menyela-nyelanya dengan jari jemari ke bagian pangkal rambut di kulit kepala. Di sela-sela, jadi kita ambil air dengan tangan kita, kemudian selakan ke pangkal rambut di bagian kepala, atau kita kucur dengan air di keran atau dengan gayung. Kita kucurkan dulu, kemudian kita sela-sela dengan jari kita sampai pangkal rambut. Setelah dirasakan merata, kemudian kita guyur atau kita basuh seluruh kepala dengan air. Tentunya sebaiknya 3 kali. Jadi membasuh rambut dan menyela-nyela pangkal rambut pada kulit kepala, kemudian mengguyurnya dengan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu membasuh seluruh badan dengan memulai anggota badan yang kanan, kemudian anggota badan yang kiri, termasuk lipatan-lipatan kulit itu harus dibersihkan. Misalnya yang badannya gemuk, kemudian terjadi lipatan-lipatan di pusar atau di bagian kaki atau di bagian leher, biasanya orang-orang gemuk suka banyak lipatannya. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi yang ketujuh itu membasuh seluruh badan dengan air, dimulai dengan anggota badan yang sebelah kanan, termasuk lipatan-lipatan kulit yang ada harus dibersihkan. Apabila punya kuku panjang, yaitu kuku yang atau bagian kulit yang di dalam kuku itu harus dibersihkan pula, harus kena dengan air. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Jadi yang terakhir, walaupun secara umum kaki sudah basah ya, kena air, tapi secara khusus kita banjur kedua kaki. Demikian langkah-langkah atau kaifiat tata cara mandi wajib. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang didapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW mandi karena junub, maka beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan
kanan ke tangan kiri dan tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Lalu berwudu dengan wudu seperti untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil menyela-nyela rambut dengan jarinya ke pangkal rambut hingga merata. Setelah selesai beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khusus untuk perempuan yang berambut panjang, yang dikepang atau digelung, tidak usah membuka gelungannya. Jadi cukup di sela-sela di bagian pangkal rambut dengan air pakai tangan, kemudian lalu dibanjur atau diguyur dengan air sebanyak 3 kali rambutnya, walaupun tidak terbuka gelungannya. Tapi andaikan was-was bahwa air itu tidak tembus ke seluruh rambut, ya boleh dibuka lalu dibanjur dengan air. Kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi dari Ummu Salamah riwayat Muslim, yaitu tentang perempuan yang mandi wajib, rambutnya yang digelung tidak harus dibuka, cukup di sela-sela dengan jari kepalanya sampai merata. Kemudian mengguyurnya 3 kali pada rambut perempuan tersebut. Para siswa sekalian, itulah tata cara mandi wajib. Kemudian sebelum kita melaksanakan mandi wajib, maka seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka diharamkan. Yang pertama adalah sholat, kemudian melafazkan Al-Quran, kemudian menyentuh mushaf Al-Quran, kemudian dilarang tawaf dan berdiam diri di masjid. Itu perkara yang diharamkan ketika seorang muslim dalam keadaan berjanabah atau dalam keadaan wajib mandi. Kemudian kalau wanita haid atau nifas, selain yang tadi juga dilarang bersetubuh dan istimta antara pusat dan lutut. Ini bagi perempuan yang haid dan nifas. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikian pembahasan kita, materi kita pada kesempatan ini tentang mandi wajib. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa melaksanakan mandi wajib dengan sebaik-baiknya. Walaupun seperti biasa kita telah melaksanakan mandi wajib, andaikan ada kekurangannya, kita sempurnakan melalui penjelasan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran, kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.